Penyakit kanker masih menjadi penyebab kematian tertinggi di dunia setelah penyakit jantung dan stroke. WHO menyebutkan hingga 2018 terdapat 18,1 juta kasus kanker dengan 9,6 juta kematian di dunia. Riset Kesehatan Dasar Kementerian Kesehatan RI 2018 menunjukkan angka prevalensi kanker di Indonesia yaitu 1,8 per 1000 penduduk. Artinya ada 1 hingga 2 orang dari 1000 penduduk tersebut menderita kanker. Dirjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kemenkes RI Maksi Rondonuwu mengatakan kanker payudara dan kanker leher rahim dilaporkan paling banyak memiliki angka kesakitan dan kematian pada perempuan di Indonesia. Untuk kanker payudara tercatat 44 per 100.000 orang sakit dan 15,3 per 100.000 orang meninggal. Untuk kanker leher rahim 24,4 per 100.000 orang sakit dan 14,4 per 100.000 orang meninggal. Sedangkan pada laki-laki, kanker paru menyumbang angka kematian dengan prosentase 14,1% dan kanker kolorektal atau kanker kolon dan rektum 11,9%. Sementara pada anak-anak, leukemia dan retinoblastoma merupakan kanker yang paling banyak dilaporkan dengan prosentase kematian 2,3%. Kesadaran masyarakat dalam melakukan deteksi dini kanker di Indonesia masih terbilang rendah. Dari 10.200 puskesmas yang ada, hanya 45% yang dilaporkan melakukan deteksi dini dengan cakupan screening, khususnya untuk kanker serviks, masih 8,29%. Banyak perempuan merasa tabu melakukan pemeriksaan kanker, sehingga 70% pasien kanker yang datang ke fasilitas kesehatan sudah masuk ke stadium lanjut. Deteksi dini dilakukan. Ini akan kita lakukan penguatan di puskesmas. Kita harapkan puskesmas semua mampu melakukan deteksi dini, melakukan screening awal untuk semua jenis kanker. Dan yang berikut adalah perlindungan khusus. Ini yang penting, karena ada kanker leher rahim itu bisa dilakukan ya pencegahan awal, yaitu melakukan imunisasi HPV. Dokter spesialis penyakit dalam sekaligus konsultan hematologi onkologi medik dari Yayasan Jantung Indonesia DKI Jakarta, Nadia Ayu Mulansari mengatakan, kanker bukan 100% penyakit keturunan, tetapi ada kanker yang dipengaruhi peran gen sekitar 5-10%. Apabila ada anggota keluarga yang terkena kanker, maka harus lebih waspada dan segera melakukan deteksi dini. Kalau dari payudara kita mulai dengan deteksi dini. Deteksi dini itu menemukan benjolan sekecil mungkin ya dengan melakukan sadari atau sadanis ya. Atau kalau yang di atas 40 tahun misalnya pada mereka yang mempunyai faktor resiko tinggi, jadi misalnya keluarganya terkena penyakit kanker, terutama kanker payudara, bisa melakukan mamografi misalnya untuk melakukan screening di awal ya, atau USG payudara pada mereka yang di bawah 40 tahun ataupun yang payudaranya lebih dense, lebih padat, itu biasanya kita bisa melakukan USG payudara. Sebagai bagian dari deteksi dini kanker, kenali perubahan yang terjadi pada tubuh kita. Misalnya, apakah terjadi penurunan berat badan secara drastis, demam lama yang tak kunjung reda, serta apakah ada benjolan yang muncul di area yang tidak biasanya. Apabila hal ini ditemukan, maka segeralah memeriksakan diri ke layanan fasilitas kesehatan primer yaitu puskesmas untuk mendapatkan pemeriksaan lebih lanjut. Beban pembiayaan untuk kanker di Indonesia sangat besar. BPJS pada 2020 menggelontorkan dana 3,59 triliun rupiah untuk penanganan kanker. Angka ini masih bisa ditekan dengan mengoptimalkan deteksi dini dan screening di puskesmas. Dengan melakukan hal ini, penanganan kanker dapat dikendalikan 35 hingga 40%. Tak kalah penting, tetap terapkan pola hidup sehat, hindari merokok, dan menjaga protokol kesehatan. Arman Helmi, Galuh Prestisa, Jakarta.